Ya, Shalom Aleichem Besem Hamasiyah. Kembali lagi bersama saya Ustadz Timothy Al-Awal. Seperti yang Bapak dan Ibu lihat di sini, ada suatu postingan yang saya ambil dari komentar kalangan muslim yang menghadapi Pak Gracia Pelo atau Inyo Manis. Ada suatu tanggapan yang mengatakan bahwa firman Allah itu bukan hanya menjadi manusia yang kita sembah, tetapi firman itu juga menjadi terang dan sebagainya. Yang dianggap segala sesuatu cipta Allah itu adalah firman Tuhan, bukan hanya Yesus. Sebenarnya tema ini sudah saya bahas tahun lalu dengan temakan bukan saja Yesus tapi semua ciptaan juga firman-Nya Allah. Ini bisa kawan-kawan lihat penjelasan saya yang tahun lalu, itu tertera di bawah deskripsi. Tetapi pada pembahasan ini kita akan membahas secara singkat dan juga padat dengan literasi yang baru, bukan hanya membahas literasi yang sebelumnya. Oke? Nah, mari kita baca dari PPT yang sudah saya siapkan sebelumnya di sini. Argumentasi penyangkalan Yesus adalah Allah sebagai firman-Nya. 1. Logika kaum awam mengira Allah itu menciptakan alam semesta dan isinya dengan firman-Nya yang seolah-olah diartikan langit, bumi, manusia, dan binatang serta alam semesta adalah firman Tuhan, bukan hanya Yesus. Itu adalah argumen mereka yang selama ini sangat populer. Yang kedua, dan seharusnya Kristen menyembah langit, menyembah bumi, dan alam semesta karena itu juga adalah firman Allah. Ini merupakan dua argumentasi yang selalu digunakan oleh kalangan polemikus muslim. Bahkan menariknya, dalam channel Yonatan Nandar, itu pernah juga ada argumentasi yang sama yang dipakai Yonatan Nandar ketika berdialog dengan muslim yang menggunakan dalil 1 dan 2 ini. Ya, walaupun dulu sangat disayangkan, screenshotan itu sudah kehapus. Nanti saya akan coba cari lagi. Nah, ini sesuai yang tertulis ya, counter attack. Benarkah Islam mengakui firman Allah menjadi alam semesta? Saya mengutip tulisan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mendustakan argumentasi tersebut. Dalam kitab Al-Ibanah fi Ushulud Diyanah halaman 93, kawan-kawan bisa baca di sini. Dikatakan zahirnya, dia mengatakan kepadanya dan mungkin ucapan Allah kepada segala sesuatu yang ada itu juga disebut sesuatu atau makhluk atau ciptaan ya, makhluk itu artinya ciptaan. Nah, kawan-kawan bisa lihat yang saya stabilo warna kuning. Karena hal ini mewajibkan segala sesuatu itu juga disebut ucapan Allah, siapa saja yang berkata seperti ini, maka ia telah membuat kedustaan yang besar. Jadi Imam Asy'ari mengingkari, sebab konsekuensinya segala sesuatu yang ada dalam alam ini, baik manusia, kuda, keledai, dan lain-lain disebut kalamullah. Dalam pernyataan ini terdapat kedustaan. Jika hal itu mustahil, jelaslah bahwa ucapan Allah kepada sesuatu yang ada tidak termasuk sesuatu yang ada itu. Jadi Imam Asy'ari memberi ketukan keras kepada kepala anak kecil tadi, yang mengatakan bahwa orang Kristen berpaham semua alam semesta itu adalah firman Tuhan, yang sebenarnya hal ini juga ditentang oleh Islam. Karena dalam Al-Quran, Allah itu menciptakan dan irodah atau kehendaknya, dan bukan irodah itu menjadi sesuatu, menurut Imam Asy'ari. Nah, kalau ada kawan-kawan Islam yang membantah kitab Al-Ibanah fi Ushulud Diyanah dari kalangan Asy'ariyah, kawan-kawan bisa lihat kembali postingan YouTube saya bagaimana menjawab mereka yang membantah kitab Al-Ibanah. Itu sudah saya bahas, jadi saya tidak akan bahas di sini lagi ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk memahami apakah firman Tuhan menjadi sesuatu atau tidak, ini ada suatu pembahasan yang menarik. Muslim harus tahu bedanya creatio ex nihilo dan konsep emanasi. Apa itu? Kita lihat di sini. Creatio ex nihilo adalah suatu teori yang meyakini Tuhan menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Artinya Allah tidak membutuhkan bahan apapun untuk mencipta segala sesuatu. Nah, bagaimana dengan emanasi? Emanasi artinya realitas yang keluar dari sumber, maksudnya adalah Tuhan, umpamanya seperti cahaya keluar dari matahari yang nantinya akan menjadi bahan ciptaan. Dengan beremanasi itu, the one atau satu itu tidak mengalami perubahan, sedangkan yang keluar dari the one, yang satu itu, menjadi entitas keberadaan segala sesuatu yang sudah berubah. Emanasi itu tidak
emanasi itu terjadi tidak di dalam ruang dan waktu. Ruang dan waktu terletak pada tingkat yang paling bawah dalam proses emanasi. Konsep ini hampir mirip sebagai panteisme, segala sesuatu dari Tuhan dan adalah bagian Tuhan. Ini hampir mirip dengan paham Plotinus ya, kalau kawan-kawan pelajari, nanti cari sumber rujukannya. Oke? Mungkin kawan-kawan masih bingung, maksudnya apa itu konsep creatio ex nihilo? Dan pentingnya apa? Coba kita lihat dua figur yang saya gambarkan di sini. Untuk memahami konsep creatio ex nihilo, kita lihat contoh seorang laki-laki yang sedang membuat meja di sini. Jika kawan-kawan melihat gambar laki-laki yang sedang membuat meja, ini adalah tukang kayu. Tukang kayu di sini memerlukan bahan, betul kan? Untuk membuat meja harus ada bahannya. Seperti apa? Kayu, pengukur, pensil untuk membuat meja dengan ada bahannya atau materialnya. Tidak pernah ada manusia yang dapat membuat meja tanpa adanya bahan yang dibentuk. Nah, ini bukan bagian dari creatio ex nihilo. Tetapi konsepnya adalah, saya lupa bahasa latinnya apa, tetapi creatio ex nihilo kan membuat dari ketiadaan. Sedangkan abang ini membuat dengan sesuatu yang ada, dengan bentuk yang baru. Jadi ini bukan creatio ex nihilo namanya. Itu adalah pembuatan yang baru. Nah, kawan-kawan bisa lihat figur yang saya tunjukkan di sini. Tuhan tidak seperti manusia, tidak membutuhkan bahan. Dia tidak membutuhkan bahan. Ini saya kurang memberi definisi yang lengkap ya. Dia mengadakan alam semesta dari ketiadaan dan tanpa bahan. Kalau kita harus ada bahannya, baru bisa membuat sesuatu. Robot sendiri yang dikatakan ciptaan manusia itu kurang tepat. Karena manusia pun butuh bahan juga untuk membuatnya. Lanjut, apalagi konsep emanasi yang dimaknai sesuatu bagian dari Allah menjadi sesuatu. Inilah yang dimaksud dengan creatio ex nihilo. Jadi konsep emanasi pun itu hampir mirip dengan pemahaman yang ada menjadi ada yang baru. Creatio ex nihilo dari tidak ada menjadi ada yang baru. Oke? Saya sangat berharap kawan-kawan bisa memahami apa yang saya sampaikan ya. Dari apa yang saya sampaikan, kita akan mendapatkan poin penting dan pertanyaannya. Apa itu? Creatio ex nihilo salah satu konsep semitik bahwa Tuhan tidak menjadikan sesuatu dari keberadaan yang ada. Oke? Kristen dan Islam sepaham bahwa firman atau kalamullah itu adalah kodim. Maksudnya dahulu ya. Dalam iman Kristen, firman itu sehakikat dan Allah atau homoousios. Yang diartikan juga baka, artinya kekal. Yesus itu kekal. Pernah mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 5 bahwa aku dapat memberikan kamu kekalan yang hidup. Kristen meyakini creatio ex nihilo dengan firman-Nya. Allah menjadikan sesuatu tanpa mengklaim firman-Nya menjadi sesuatu ciptaan alam semesta dalam Kejadian pasal 1 seperti yang dinarasikan oleh anak kecil tadi. Pertanyaannya, apakah Islam berpaham emanasi Helenisme Plotinus? Atau berpaham emanasi kaum Gnostik di mana keberadaan ciptaan berasal dari bagian pencipta? Karena Islam mengakui firman Allah itu kodim. Dan seperti pernyataan anak kecil tadi yang sok tahu tadi, dia mengatakan bahwa firman itu menjadi langit, bumi, dan sebagainya. Padahal itu dibantah oleh kitab Al-Ibanah dan kita akan bantah dengan Alkitab juga nantinya. Nah, ini jadi pertanyaan untuk kawan-kawan yang masih mau menuduh umat Kristen itu tidak konsisten. Bahwa firman itu menjadi manusia atau menjadi alam semesta. Oke? Bahkan kawan-kawan, lucunya Islam juga mengenal konsep creatio ex nihilo. Ini yang seperti yang saya tegaskan tadi. Ini saya kutip dalam buku baru saya, Allah dan Manusia, dalam konsep Syekh Nurdin Aroniri. Dalam komentarnya Ahmad Daudi. Dia ada sedikit memberi komentar keras terhadap Syekh Nurdin Aroniri, tetapi kita tidak akan membahas itu. Kita akan membahas tanggapan dia mengenai Ahlul Sunnah wal Jamaah itu seperti apa. Nah, mari kita baca di sini. Di dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu baik langit maupun di bumi. Ini kita baca bagian yang udah saya stabilo ya. Namun sebagian mereka tidak membatasi diri sampai di sini saja. Tetapi mereka mempertanyakan apakah Allah menciptakan alam ini dengan cara yang langsung dari tidak ada creatio ex nihilo, sehingga alam ini merupakan makhluk yang baharu, ataupun dengan cara tidak langsung, yakni dari sesuatu bahan atau material, sehingga alam ini merupakan makhluk yang kodim. Jadi menurut Ahmad Daudi, antara dua konsep. Pertama, jika ada sesuatu yang kodim,
sesuatu yang kodim dan Allah menggunakan yang kodim itu menjadikan segala sesuatu, artinya akan ada paham dualisme. Saya tidak akan menunjukkan halaman berapa dalam buku ini. Kawan-kawan bisa juga bedah selain saya. Tapi ini hanya sekedar memberi konsep bahwa pandangan beliau sepakat Ahlul Sunnah berpaham creatio ex nihilo, bahwa tidak ada yang kodim untuk dijadikan bahan oleh Allah, yaitu firman Allah yang seperti dinarasikan anak kecil tadi, dan itu dibantah oleh Syekh Nurdin Araniri. Maksud saya Ahmad Daudi mengenai pandangan Syekh Nurdin Araniri. Apa bukti umat Kristen berpaham creatio ex nihilo? Kita sudah menunjukkan dalil dan sekarang kita akan menunjukkan ayat. Pertama, 2 Makabe pasal 7 ayat 28. Walaupun ini dalam kitab Deuterokanonika Katolik dan juga Ortodoks, tetapi kitab ini juga dulu pernah menjadi bagian kitab suci Yahudi karena ada terdapat dalam Septuagint. Jadi tidak ada alasan orang Yahudi menyangkal ini karena mereka juga memasukkan kitab Makabe dalam Sefaria mereka walaupun tergolong apokrif. Itu sangat penting bagi mereka untuk memahami yang namanya Yom Kippur. Yom Kippur bukan Yom Kippur. Perayaan tentang penahbisan Bait Suci. Itu terdapat dalam kitab Makabe. Makanya ada dalam kitab mereka juga. Oke, lanjut kita lihat dalam bukti ayatnya. 2 Makabe pasal 1 ayat 28. Aku mendesak ya anakku, tengadahlah ke langit dan ke bumi dan kepada segala sesuatu yang kelihatan di dalamnya. Ini yang penting sekali. Ketahuilah bahwa Allah tidak menjadikan semuanya itu dari barang yang sudah ada. Demikian pun bangsa manusia dijadikan juga. Jadi manusia, toke, langit, tanah, itu bukan dari sesuatu yang ada, yang kodim kata Islam tadi. Nah, berarti firman Tuhan yang kodim juga tidak menjadi bagian dari ciptaan ini. Ini ditentang oleh Makabe. Ayat selanjutnya, Kejadian pasal 1 ayat 1. Dalam teks aslinya juga berbunyi, Bereshit bara Elohim. Jadi kata bara, bukan asya. Teks asli menunjukkan Allah menciptakan dalam arti bara. Bara itu creatio ex nihilo. Allah menciptakan dari ketiadaan. Sedangkan dalam bahasa lain dalam bahasa Ibrani, menjadikan sesuatu dari ada bahannya disebut asya, membuat dengan bahan yang sudah ada. Ini sama dengan Islam yang menyatakan khalaqa, yang artinya adalah menciptakan. Tapi kalau menjadikan dengan ada bahannya itu disebut ja'ala. Ja'ala yang artinya adalah menjadikan dengan ada bahannya. Itu juga bermakna seperti dalam bahasa Ibrani. Bara, dari tidak ada menjadi ada. Asya, dari bahan yang sudah ada dengan bentuk yang baru. Jadi dapat kita ambil maknanya di sini, jika kitab Kejadian dan Makabe sepakat Allah menciptakan dari ketiadaan, mustahil ada pemahaman yang mengatakan firman Tuhan menjadi bagian alam ciptaan. Tidak, itu ditolak menurut ayat ini. Melainkan firman menciptakan bersama Bapa. Artinya, firman menciptakan bersama dan Bapa, Mazmur 33 ayat 6 itu, bahwa dia menciptakan dari creatio ex nihilo. Dia tidak masuk bagian ciptaan, tetapi dia menciptakan ciptaan itu. Jadi logika anak tadi salah total. Ya? Dan apa kesimpulan yang dapat kita pelajari? Pertama, jika Anda menemukan muslim awam yang mengharafiahkan Kejadian pasal 1 ayat 3, 6, 9 dan seterusnya, bahwa Allah berfirman diartikan ciptaan manapun termaksud firman Tuhan, maka Anda menemukan pemikirannya ini dari kalangan muslim berpaham filsafat Plotinus akan emanasi. Mereka yang menuduh kita berpaham Yunani, ternyata mereka yang mengikuti filsafat Plotinus Yunani. Kedua, emanasi akan menimbulkan paham panteisme. Panta artinya seluruhnya, theos yang artinya adalah Allah. Emanasi akan menimbulkan paham semuanya adalah Allah, yang disebut Islam juga sebagai wujudiyah. Semua ciptaan bagian Allah dan adalah Allah. Ketiga, keabsurdannya bahwa Kristen, Yahudi, dan Islam berpaham creatio ex nihilo, membuktikan firman Allah tidak menjadi bagian semua ciptaan Allah. Dan keempat, bahkan Islam mengakui Quran atau kalamullah, firman Allah, tidak disapa makhluk atau ciptaan. Terus kenapa Islam tidak mau menyatakan kita juga sebagai ghairul makhluk? Ini adalah ketidakkonsistenan. Oke?
Ya, sekian dari pernyataan saya. Semoga ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang Maha Hidup, memberkati. قبرتنا في الصيح حمري شبحوله خدوش تعاق سد موتور متبخري بول هايا شبحوله خدوش تعاق سد موتور متبخري بول هايا شبحوله خدس حياة طولها وطوبيان حيلو خالو هايا شبحوله خدس حياة طولها وطوبيان حيلو